Dari atas rooftop sebuah restoran, Sofia berdiri serasa mendekap lengannya. Ia menatap kelap-kelip kota yang membuat bilik cahaya di langit meredup. Malam ini dia akan menyelesaikan semuanya. Malam ini akan menyelesaikan ikatan yang tidak memiliki masa depan ini. Ya, dia akan bercerai. Tekadnya kuat, dan kali ini dia tidak akan goyah. Ada apa, nak? Hasan langsung bertanya. Ia tahu putrinya tidak akan minta bertemu jika tidak ada hal penting. Kita bicarakan nanti aja, Pak. Sofia menyodorkan tabel menu. Lebih baik makan dulu. Bukannya Papa sangat menyukai pasta? Sofia mengalihkan. Pasta di sini sangat enak loh, Pak. Sudut bibirnya melengkung sempurna. Sofia memang tidak pernah menunjukkan kesedihannya sejak sang ayah memintanya bertahan pada pernikahannya. Namun, apapun yang akan dikatakan oleh ayahnya, kali ini Sofia akan hidup untuk dirinya sendiri. Ia tidak akan menuruti ayahnya lagi. Benarkah? Hasan membuka tabel menu. Keduanya lalu memesan makanan. Bagaimana kabar Papa? Sama Mama? Anita juga? Sofia melontarkan tanya. Dari dulu ayahnya selalu mengutamakan Anita. Kasih sayang dan perhatian tercurahkan hanya pada Anita. Tidak ada sisa untuk Sofia. Semua baik-baik saja, nak. Hasan menyunjukkan senyum kaku. Ia tak ingin anaknya mendengar kabar buruk tentang Anita. Ia sangat malu pada Sofia. Karena selama ini ia selalu membandingkan Anita dengannya. Selalu membanggakan Anita. Padahal kalau dilihat, anaknya yang sukses adalah Sofia, bukan Anita. Kapan-kapan aku main ke rumah, boleh kan, Pak? Tanya Sofia. Tentu saja, sayang. Kenapa kau harus bertanya untuk ke rumahmu sendiri? Kamu bisa main kapan saja, sayang. Pintu rumah selalu terbuka untukmu. Sofia hening sesaat. Ia menganggukkan kepala. Kejadian tempo lalu pun terlintas. Saat ayahnya mengusir dirinya, saat ayahnya memaksa Sofia bertahan dengan Daniel. Terima kasih, Pak. Sofia kembali melanjutkan makan. Bagaimana hubunganmu dengan Daniel? Tanya Hasan. Ia harap hubungan keduanya semakin membaik, karena yang ia dengar dari Lydia juga bukan kabar yang buruk. Sofia meneguk minumannya. Inilah yang ingin ia bicarakan. Dengan ayahnya. Apakah ayahnya berada di pihaknya atau malah membela Daniel? Menurut Papa bagaimana? Sofia balik bertanya. Hasan tersenyum tipis. Papa harap kalian berdua semakin dekat. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya bercerai. Apalagi usia pernikahan Sofia dan Daniel hanya hitungan jari. Saat Papa menikah dengan mamamu, kami sering bertengkar. Selalu ada konflik dalam hubungan kami. Tapi lihatlah, kami bisa melalui semuanya dengan sangat baik. Apa ayahnya ingin menasihati masalah rumah tangga? Apa ayahnya ingin ia bertahan dengan Daniel? Menganggap semua yang dilakukan Daniel hanyalah masalah yang wajar, yang terbiasa dalam rumah tangga? Oh, tentu tidak semudah itu. Sofia paham akan masalah-masalah semacam itu. Tetapi ia punya otak untuk berpikir. Yang dilakukan Daniel sudah melewati batas. Akal sehat Sofia tidak bisa menerimanya. Memangnya kalau Papa punya anak janda, Papa malu? Lontar Sofia seraya melahap makanannya bersikap takjub. Hasan menatap Sofia lekat-lekat. Ia merasa pendengarannya salah. Tetapi itu tidak mungkin. Apa yang kamu katakan, nak? Hasan meletakkan garpunya. Apapun statusmu, Papa tidak pernah merasa malu. Kamu anak Papa. Bagaimana bisa Papa merasa malu? Secara eksplisit, ucapan Sofia mengartikan bahwa dia akan bercerai. Ya, bercerai. Hasan tahu seperti apa pemikiran anaknya. Hening kemudian, tidak ada pembahasan apapun di antara keduanya. Sofia dan Hasan hanya makan, sampai selesai makan pun keduanya masih tetap terdiam. Termenung dengan pemikirannya masing-masing. Apa kamu ingin bercerai? Tanya Hasan to the point. Sofia menatap datar. Ia menghela napas panjang, kemudian menatap pemandangan malam. Iya, Pak. Jawabnya singkat. Hasan menarik nafas. Ia ingin menahan keinginan putrinya itu. Tetapi bibirnya terkatup rapat. Ia tak ingin memaksa kehendak putrinya untuk kedua kali. Dan bukankah semua ini adalah kesalahannya? Ia yang menginginkan pernikahan itu dengan niat-niat tertentu. Ia pikir putrinya akan bahagia dengan menikahi orang kaya. Ia pun akan mendapatkan keuntungan dari pernikahan itu.
Meski ia tahu bahwa pria yang menjadi suami anaknya memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya, tetapi benefit yang ada di depan matanya membuat Hasan buta. "Apa masalahnya, Nak?" Hasan bertanya dengan suara kecewa. Hasan masih berharap pernikahan itu dipertahankan, bukan karena benefit, tetapi ia memiliki harapan bahwa anaknya bisa hidup bahagia. Ya, hidup bahagia. Sampai detik ini, Hasan berpikir kehidupan Sofia hanya menunggu waktu saja. Jika anaknya bersabar lebih lama lagi, mungkin Daniel bisa menyukainya. "Apa Papa ingin aku bertahan dengan pria itu?" Intonasi Sofia penuh penekanan. Apa ayahnya masih ingin dia bertahan dengan Daniel? Tidak seperti itu, Nak. Papa hanya ingin... Sofia berdiri. "Baiklah, aku sudah mengatakan pada Papa. Apapun keputusanku nanti, baik Papa atau siapapun tidak akan mampu mengubahnya." Sofia meninggalkan ayahnya yang tidak bisa melakukan apa-apa. Hasan hanya terdiam. Sementara itu, Sofia mengeluarkan ponsel, menekan nomor seseorang yang mungkin bisa membantunya. "Iya, ada apa, Sofia?" "Wah, aku gak nyangka kamu bakal menghubungi aku, Sofia." Suara pria di seberang telepon terdengar sangat excited. "Aku butuh bantuanmu. Bukankah kau bilang kau akan membantuku kalau aku memintanya?" Tanda Sofia. Tak ingin basa-basi. "Sayang, bagaimana kalau kita makan malam di sini?" Melanie menunjukkan ponsel pada Daniel. "Tapi tempat itu sangat mewah. Bagaimana kalau..." "Tenang saja sayang, kamu tidak akan ketahuan kalau kamu memboking tempat ini," pujuk Melanie. Makan malam di tempat mewah seperti itu tentu akan membuat teman-temannya semakin yakin kalau dia akan kembali dengan Daniel. Daniel berpikir sejenak, yang dikatakan Melanie ada benarnya. Melanie mengubah posisi tidurnya. Ia mendekati Daniel, merebahkan kepalanya pada dada bidang. "Daniel, aku ingin makan di sana sayang. Katanya setiap pasangan belum terasa lengkap kalau tidak menghabiskan malam di sana." Restoran yang dimaksud Melanie memiliki reputasi yang sangat bagus. Banyak couple yang mereview tempat tersebut, dan itu artinya tempat tersebut sangat istimewa. Baiklah sayangku." Daniel membelai halus rambut Melanie. "Aku memang tidak bisa mengatakan tidak padamu." Daniel kemudian meraih ponsel yang ada di atas nakas. Melanie mendongak. Ia tahu apa yang akan dilakukan Daniel, dan dia tidak keberatan sama sekali. Toh saat ini Daniel berada di sampingnya. "Jangan bicara ya, aku mau menghubungi wanita bodoh itu," kata Daniel. Satu panggilan, dua panggilan, sampai beberapa panggilan setelahnya, Sofia tak kunjung mengangkat telepon Daniel. Daniel menegakkan punggungnya. Melanie terbangun dari tidurnya yang nyaman. "Ada apa sayang?" tanyanya. "Dia tidak mengangkat teleponku," tandas Daniel. Ia kembali menghubungi. "Panggilan Anda dialihkan." "Fuck, ada apa dengan wanita ini?" Dani tampak kesal. Ia kemudian mengetik sebuah pesan. Mini dress ketat tampak menunjukkan kecantikan hakiki seorang Sofia. Sebelumnya, ia tak pernah memakai pakaian seperti ini. Ia selalu mengenakan pakaian besar atau dress yang tidak menunjukkan bentuk tubuhnya. Namun malam ini adalah malam yang berbeda dari biasanya. Ia sudah menyiapkan diri, bahkan kalimat yang akan dia katakan pun telah tersusun rapi dalam otaknya. Semua akan berakhir malam ini. "Apa yang akan kau lakukan setelah ini?" Levi melontar tanya. Sofia meneguk white wine-nya. Tampak berpikir, mungkin ia keluar negeri, berlibur ke suatu kota asing dan lebih menikmati hidup. Dengan uang yang ia miliki saat ini, Sofia memutuskan untuk mengambil cuti selama beberapa hari. Ia perlu sesekali jalan-jalan dan lebih menghargai dirinya sendiri. Levi memperhatikan mimik wajah Sofia yang terlihat tegar dan penuh tekad kuat. Sebenarnya ia bisa menebak hal ini akan terjadi. Cepat atau lambat, pernikahan Daniel pasti berakhir. "Kau hebat, Sofia," puji Levi. Satu-satunya wanita yang tidak menangis atau mempertahankan hubungan konyol dengan Daniel mungkin hanya Sofia. Wanita itu berbeda, terlihat dari sorot matanya yang tegas. Tak sedikit wanita yang memikirkan hal bodoh hanya untuk kembali dengan Daniel, kata Levi seraya tersenyum tipis. "Mungkin aku akan melakukannya jika aku mencintainya," terang Sofia datar. Sofia harus mematikan perasaannya saat ini juga sebelum perasaan bodoh itu semakin tumbuh dan ia tak bisa mengendalikannya. "Kau satu-satunya wanita yang tidak jatuh hati pada Daniel," ucap Levi dengan nada memuji. Ia tak pernah bertemu dengan wanita yang tidak jatuh hati pada Daniel.
Sahabatnya itu selalu berhasil menaklukkan wanita. Sofia tersenyum tipis, tatapan matanya kemudian teralihkan pada dua pasang yang berjalan masuk dengan mesra. Ia meneguk wine kembali, berusaha membasahi tenggorokannya yang mendadak kering. Ternyata melihatnya secara langsung seperti ini tak seperti yang ia pikirkan. Nyatanya ada rasa sakit yang menyelip ke dalam hatinya. Padahal Sofia sudah mengingatkan pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan kecoh dengan perasaannya yang bodoh itu. "Kau ingin pesan apa sayang?" tanya Melanie pada Daniel. Keduanya seperti pasangan suami istri yang baru menikah. "Kau saja yang memilihkan sayang," jawab Daniel. Seorang pelayan menuangkan red wine ke gelas. Satu pianis yang sudah bersiaga sejak tadi, kini pun memulai permainannya. Satu lagu romantis dari penyanyi yang terkenal, ia mainkan dengan sangat indah. Keduanya pun memilih masakan dan sekarang mereka menunggu pesanan datang. "Terima kasih sayang." Melanie menggenggam tangan Daniel. Tatapan keduanya saling mengunci. Mereka tampak sangat bahagia. "Jadi dia istri pertama Mas Daniel?" Sofia melontarkan pertanyaan sambil memperhatikan Melanie. Daniel pernah menyebutkan nama Melanie, tetapi siapa sangka wanita yang bernama Melanie itu adalah sosok perempuan yang ia kenal. Perempuan yang tiba-tiba menjadi temannya dan keduanya menjadi dekat dengan sangat cepat. Namun kini Sofia tahu kenapa Melanie melakukannya. Wanita itu pasti sudah mengetahuinya tentang identitasnya dan mungkin juga ia menjadi temannya untuk dekat dengan suaminya. Sungguh wanita yang licik. "Iya, dia mantan Daniel." Levi mengiyakan, ada nada kecewa dalam suaranya. Kenapa Daniel tidak bisa melihat sosok Melanie yang sebenarnya? Levi tidak ingin sahabatnya kembali patah hati. Tetapi bagaimana bisa ia memberitahu Daniel sementara sahabatnya itu benar-benar cinta buta pada sosok Melanie. Apapun ia katakan tidak pernah didengar. Levi bahkan yakin ucapan orang tua Daniel pun tak akan didengarkan. "Pelayan," Sofia memanggil pelayan yang berjaga. Ia kemudian menyodorkan secari kertas. "Berikan ini pada wanita itu." Levi mengernyit. Apa yang direncanakan Sofia? Ia memang setuju dengan membantu Sofia, dan sisanya Levi tidak tahu. Sofia pasti memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalahnya dengan Daniel. "Kau pintar sekali mendekati Daniel dengan cara yang menjadi temanku. Apa kau tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan suamimu lagi?" Tertanda Sofia. Mata Melanie membelalak saat ia mendapat surat tersebut. "Siapa yang mengirimnya ini? Dan bagaimana kau mendapatkan ini?" Melanie langsung mencecar sang pelayan. "Maaf Nona, saya tadi menerimanya dari orang yang ada di luar resto ini. Jelas pelayan itu bohong. Dan ia sudah memainkan perannya dengan sangat bagus." "Siapa? Wanita?" tanya Melanie lagi. Bagaimana bisa Sofia mengetahui ini? Hal ini di luar rencana Melanie. Ia tak menyangka hubungannya dengan Daniel terbongkar begitu cepat. "Ada apa sayang? Kenapa kau terlihat marah seperti itu?" Daniel menatap Melanie. Memek wajah wanitanya itu tampak lucu kalau Sadit marah. "Ah, tidak Daniel." Melanie menggelengkan kepalanya. "Aku hanya terkejut saja, bukannya kamu membooking restoran ini. Tetapi kenapa ada seseorang yang sangat ingin mengganggu makan malam ini?" Melanie meremas secari surat itu. Ia mengedarkan pandang, tak ada siapa-siapa di ruang tersebut. Ia pun mendongak. Mungkin ada orang di lantai atas, tetapi nihil, tidak ada siapa-siapa. Lalu bagaimana surat ini bisa sampai ke tangan pelayan itu? Melanie mendadak tak tenang, tetapi ia harus bersikap baik-baik saja. Malam ini adalah malam indahnya. Ia tak ingin hal itu mengganggunya. "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu sayang." Daniel membuka pembahasan lebih serius. Melanie menatap Daniel. Matanya tanpa menunggu apa yang ingin dikatakan oleh kekasihnya tersebut. "Sepertinya Mas melamar wanita itu lagi," terang Sofia. Apa Daniel bodoh? Jika Sofia berada di posisi pria itu, dia tidak akan kembali pada mantannya. Hal itu sama saja dengan menjilat ludah yang sudah ia buang. Masa lalu ada bukan untuk dikejar kembali, melainkan ada yang dijadikan pelajaran. Apalagi yang Sofia dengar dari Levi, wanita yang saat ini dilamar oleh suaminya itu bukan wanita yang baik. Hanya saja satu yang membuat Melanie lebih, ia dicintai oleh Daniel. "Apa kau ingin turun sekarang?" Levi menatap wanita itu. Belum saatnya. Sofia mengangkat tangannya. Ia kembali memanggil pelayan dan lagi-lagi ia menulis pada sebuah kertas. "Berikan ini pada wanita itu," ucap Sofia lagi. Ia kemudian meneguk wait. "I'm strong now." Sofia mencoba menambahkan hati. Meski ia sebenarnya
bukan wanita yang kuat. Ia hanya mengandalkan logikanya saja. Jika ia tetap bersama Daniel, maka yang ia lakukan adalah buang-buang waktu saja. Hubungannya dengan Daniel tidak akan berubah. Hubungannya itu sia-sia. Dan yang paling dirugikan di sini adalah dirinya. Apa yang kau tulis, Sofia? Kau tidak mengancam wanita itu atau melakukan hal-hal yang membuatmu kesulitan, kan? Levi menebak. Walau ia tahu Sofia tak mungkin melakukannya itu. Tenang saja, bukan hobiku mengancam seseorang atau mencegah seseorang untuk memilih masa depannya. Apapun yang diputuskan oleh mereka, itu tidak ada hubungannya denganku. Ya, Sofia tidak akan mencegah Melanie untuk berbahagia bersama suaminya. Ia sudah tahu Daniel tak pantas untuk dirinya. Jadi untuk apa dia menjadi dinding penghalang untuk kebahagiaan mereka? Apa kau bahagia? Kau, di mana wanita yang mengirim surat ini? Melanie tak bisa menahan diri lagi. Ia begitu emosi dan tak bisa bersabar. Ia yakin Sofia pasti ada di restoran tersebut. Wanita itu pasti mengawasinya pada suatu tempat. Katakan padaku, di mana dia? Tandas Melanie. Ada apa sayang? Daniel berdiri dan langsung menghampiri Melanie untuk menenangkannya. Padahal Daniel sudah menyiapkan kalimat untuk melamar wanita itu. Tetapi tak jadi karena tragedi tersebut. Melanie menampar pelayan itu. Ia sangat jengkel. Beberapa orang pun keluar. Mereka langsung melerai pertikaian tersebut. Kenapa kau menamparnya? Memang ada yang salah dengan surat yang aku buat. Sofia tiba-tiba muncul. Ia melipat tangan di dada, menegakkan dagu dan menunjukkan tatapan dominan. Sofia selalu berhadapan dengan klien atau orang yang memiliki sikap yang mungkin lebih buruk dari dua manusia di depannya. Dan sampai sekarang dia masih bisa menghadapi orang-orang itu. Lalu, kenapa ia tidak bisa menghadapi Dani dan Melanie dengan cara yang sama? Melanie terdiam. Tangannya meremas. Ini tidak boleh terjadi. Bagaimana kau bisa ada di sini, Sofia? Tanya Daniel keheranan. Sofia berjalan mendekat. Kaki jenjangnya yang seksi terpampang dengan sangat jelas. Asal kamu tahu ya, permainanmu kurang meyakinkan, Mas. Dan apa kau pikir aku bisa dibodohi? Malam ini Sofia tampak beda. Membuat Daniel terperangah karena ia pikir wanita di depannya matanya bukan istrinya. Namun wajah itu benar-benar Sofia. Apa maksudmu? Daniel berkata lantang. Ia masih tak sadar dengan kesalahan yang ia buat. Oh, apa kamu sekarang hilang ingatan? Atau... Sofia menatap Melanie. Mantan istrimu ini sudah membuatmu gila dan otakmu sekarang tidak bisa bekerja dengan baik. Cibir Sofia. Rasanya lega saat ini menghina Daniel. Selama ini, kenapa ia harus mengalah dan diam saat pria itu menghina dan makinya? Ia sangat bodoh. Otaknya pasti sudah tumpul dan gila. Wanita kurang ajar. Berani-beraninya kau menghina Daniel. Diamlah. Sofia membentak. Aku tidak bicara denganmu. Aku sedang bicara dengan suamiku, paham? Ia mengajukan jari pada Melanie, meminta wanita itu untuk diam. Status Sofia lebih tinggi daripada Melanie, dan semua orang sudah tahu siapa Sofia. Melawan Sofia sama saja dengan cari mati. Apalagi Melanie cukup merasa malu karena ia tidak tahu Sofia ada di restoran tersebut. Dan kemungkinan orang-orang restoran sudah berkomplot dengan Sofia untuk melakukan permainan ini. Sini kau Sofia, kau benar-benar membuatku malu. Daniel menarik lengan Sofia, tetapi wanita itu berhasil menepis tangan Daniel. Membuatmu malu? Sofia menegaskan kalimatnya. Hahaha, yang ada kau yang buatku malu, Mas. Kau memiliki reputasi. Aku pun memiliki reputasi. Dan kau secara sadar berkencan dengan wanita ini. Aku lupa. Tidak hanya dengan wanita ini. Kau juga sering gonta-ganti pasangan. Sofia mengatakan semua aib Daniel. Ia tak bisa menyembunyikan apa yang menjadi beban di dadanya. Lalu, kau bilang aku yang buatmu malu. Apa tidak salah? Sofia menatap rendah Daniel. Semua sumber kesalahan terletak pada Daniel. Sofia sudah berusaha menjadi istri yang terbaik, tetapi sayangnya hal itu tidak terlalu berguna. Berhenti Sofia, ayo kita pulang. Jangan mengatakan apa-apa, sentak Daniel. Kau tidak perlu mengantarku pulang. Mulai hari ini kita bercerai, dan aku tidak akan kembali lagi ke rumahmu itu, lantang Sofia. Ini terjadi terlalu cepat. Mata Melanie melebar. Jika Sofia bercerai, itu artinya rencana mereka akan gagal. Melanie tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia langsung bersimpuh, menunjukkan wajah penyesalan yang amat dalam.
Maafkan aku Sofia, aku hilaf, aku... Tak perlu mengatakan apapun. Aku tidak ingin mendengarkan ucapan maaf darimu, potong Sofia. Semua sudah berakhir, Sofia tak akan pernah menelan ludahnya kembali. Saat ia bertekad, maka tidak akan ada yang mengubah keputusannya. Hanya orang bodoh yang akan tertipu. Hati Sofia pun sudah mati rasa. Tidak Sofia, aku tidak ingin bercerai. Kali ini Daniel lah yang berucap. Kau tidak bisa memutuskan hal itu Sofia, karena aku tidak peduli, lantang Sofia. Aku tidak peduli dengan semua alasanmu. Aku tidak akan mengubah keputusanku. Sofia berjalan beberapa langkah dan berhenti. Biar aku yang urus semuanya. Kau tinggal duduk manis dan menandatangani surat perceraian, kata Sofia, kemudian melanjutkan langkah. Tidak bisa. Daniel mulai mengganas. Sikap aslinya mulai muncul. Kau tidak bisa memutuskan. Akulah yang bisa memutuskan semuanya. Asal kau tahu Sofia, perusahaan ayahmu ada di tanganku dan aku bisa. Lalu kenapa? Kalau kau ingin menghancurkannya, hancurkan saja. Aku tidak peduli. Sofia tak acuh. Apapun ancaman Daniel, dia tidak takut. Daniel menggerakkan giginya. Tampaknya ancaman apapun yang ia katakan, Sofia tak peduli. Bagaimana dengan Mama? Apa kau tidak memikirkan apa yang terjadi pada Mama kalau Mama tahu semua ini, Sofia? Pikirkan baik-baik, Sofia. Intonasi suara Daniel berubah, lebih peran daripada sebelumnya. Kalaupun terjadi sesuatu pada Mama, salahkan dirimu, Mas. Karena apa yang terjadi ini adalah perbuatanmu. Sofia benar-benar meninggalkan Daniel. Ia tak ingin bicara banyak dengan pria itu. Sofia tahu, jika ia terlalu lama di tempat itu, mungkin saja ia akan goyah dengan ucapan Daniel. Fuck, Daniel mengumpat. Apa yang terjadi? Kenapa Sofia tiba-tiba muncul? Kenapa Sofia tahu bahwa dirinya ada di sana? Pasti ada seorang yang beritahu istrinya itu, tapi siapa? Kejar dia, Daniel, perintah Melanie. Ialah yang paling khawatir di sini. Tanpa pikir lagi, Daniel langsung berlari menyusul Sofia. Ia akan melakukan apapun untuk menahan Sofia. Bahkan ia bisa berbuat nekat jika istrinya itu tidak bisa diajak negosiasi. Sialan, di mana dia? Daniel mengedarkan pandang. Ia melihat Sofia tadi, tetapi wanita itu tiba-tiba menghilang. Daniel menyeka peluh. Ia panik tentu saja jika Sofia benar-benar mengajukan gugatan cerai, apa yang akan dikatakan oleh ibunya. Dan tidak hanya itu, penyakit sang ibu terus membayang-bayangi dirinya. Tidak boleh terjadi, perceraian itu tidak boleh terjadi. Ia tak akan pernah bercerai dari Sofia. Daniel mengeluarkan ponsel, menekan nomor Sofia dengan cepat. Maaf, nomor Anda sedang dialihkan. Fuck, kemana dia? Daniel emosi. Sofia duduk di belakang mobil. Jarak antara dia dan Daniel tak jauh. Jadi, dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh pria itu. Ada apa, Sofia? Kok baik-baik saja kan? Seorang pria yang ikut jongkok di sebelahnya menatap tak paham. Keduanya bertemu di parkiran, dan karena tak ada waktu untuk bercakap-cakap, ia membawa Jayden bersembunyi dari suaminya. Jayden mengintip, ternyata ada Daniel. Apa kedua pasangan ini sedang bertengkar? Sofia, panggil Jayden perlahan. Sofia langsung menempelkan jarinya pada bibir Jayden, meminta pria itu untuk diam. 15 menit kemudian, akhirnya Daniel tampak meninggalkan parkiran. Di mana mobilmu? Tanya Sofia. Tak jauh dari sini, sahut Jayden. Oke, ayo pergi. Sofia menarik tangan Jayden. Ia harus cepat-cepat pergi dari tempat itu. Ia tak ingin Daniel menemukannya. Apa setiap pasangan yang menikah akan bertengkar seperti ini? Sosok Sofia yang sekarang bukan Sofia yang ia kenal selama ini. Sofia sangat berbeda. Tidak hanya cara berpakaiannya, tetapi sifat yang satu ini adalah sifat yang tak pernah ia ketahui. Aku memutuskan bercerai, ucap Sofia tiba-tiba. Aku ingin ikut. Cika menghela napas panjang. Sungguh berat melepas kepergian Sofia ke Jepang. Apalagi di saat ini, Cika merasa dia harus menemani Sofia. I will be fine, Cika. Kamu jangan khawatir. Sebuah perceraian, menjadi janda, dan mungkin yang hanya mendukungnya saat ini hanyalah sahabatnya itu. Sofia benar-benar tak menyangka hidupnya akan berakhir secepat ini. Sofia hanya wanita biasa, di mana ia memiliki mimpi dan menginginkan sebuah pernikahan yang normal. Ia mengharapkan sebuah kebahagiaan, selayaknya pernikahan ayah dan ibu kandungnya. Sayang seribu sayang, mimpi itu tak pernah terjadi. Pernikahannya di luar ekspektasi. I will miss you so much, dear. Air mata Cika jatuh. Ternyata Daniel tak ada bedanya dengan bajingan-bajingan yang ia temui di luar sana.
seseorang pria bejat yang hanya memanfaatkan tubuh wanita sebagai pelampiasan. Harusnya dia percaya pada kenalannya tersebut. Harusnya ia langsung memaksa Sofia bercerai saat ia melihat lebam di paha sahabatnya. Don't cry, Cika. I told you I'm fine. Sofia tak ingin ada air mata. Ia baik-baik saja, dan ia malah merasa sangat lebih baik dari sebelumnya. Ia sudah menyewa pengacara untuk menangani perceraiannya. Ia juga sudah menyerahkan bukti-bukti kuat. Kini harus mencari kebahagiaannya sendiri. Ia harus hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Karena yang menjalani kehidupan itu adalah dirinya. Yay, I know that. You're the strong girl. Cika mengusap wajahnya yang basah. Dan aku minta satu hal padamu, Cika. Sofia menatap sahabatnya dengan wajah serius. Aku ingin kau menjaga papaku, sementara aku udah di sana. Daniel sudah mengancamnya. Ia tahu ada konsekuensi jika ia terus melanjutkan perceraian ini. Suaminya itu pasti akan menggunakan ayahnya lagi sebagai cara untuk mengikat lagi dengan pernikahan tersebut. Iya, aku bakal jagain papamu, Sofia. Apa yang kau katakan, ha? Lydia menatap Daniel dengan mata yang berkilat-kilat. Lagi dan lagi, Daniel membawa wanita sampah itu ke rumahnya. Dan tidak hanya itu, putranya dengan keberanian penuh mengatakan dia ingin bercerai, kemudian menikahi Melanie. Stupid son! Apa kau gila, Daniel? Mama sudah menikahkan kamu dengan wanita baik-baik, tapi kamu malah memilih wanita ini. Lydia menunjuk Melanie seakan-akan wanita itu adalah sampah. Ya, sampah. Itu sebutan yang sangat cocok untuk wanita tak tahu diri seperti Melanie. Mama, please, jangan menghina Melanie lagi, Ma. Apa Mama tidak kasihan pada Melanie? Selama ini Mama selalu mengucapnya buruk. Padahal Melanie selalu berusaha untuk menjadi menantu yang baik. Daniel membela. Mungkin di mata anaknya Melanie adalah wanita yang suci, yang sangat baik. Wanita yang ingin berjuang demi Daniel dengan tulus. Tetapi Lydia menyaksikan sendiri bagaimana tipu daya, tipu muslihat yang dipakai Melanie pada putranya. Karena itulah, sampai kapanpun Lydia tidak bisa menerima Melanie. Please, Ma, aku tidak minta apapun dari Mama. Aku hanya ingin Mama merestuiku dengan Melanie. Please. Daniel bersimpuh, begitupun Melanie yang ada di belakangnya. Keduanya menunduk, memohon dan memelas. Namun, apapun yang dilakukan oleh keduanya, Lydia tidak akan pernah merestuinya. Hati Lydia benar-benar mati terhadap wanita di depannya itu. Kau, apalagi yang kau inginkan? Saya sudah memberimu uang 500 juta untuk kompensasi perceraian. Dan sekarang kau malah datang kembali. Bukankah kau sudah berjanji tidak akan mengganggu kehidupan putraku lagi? Lydia mengangkat masa lalu yang mungkin tidak ketahui oleh Daniel. Mendengar ucapan ibunya, Daniel langsung menoleh ke belakang, menatap Melanie. Ia tak pernah tahu pasal uang 500 juta itu. Maaf, Ma, uang 500 juta itu tidak sebesar perasaanku pada Daniel. Cintaku tidak bisa dibeli dengan uang 500 juta, Ma. Melanie berkata tegas dan lugas. Aku tahu Mama tidak suka padaku dan akan melakukan berbagai cara untuk membuat Daniel menjauhiku. Tapi cinta kami tidak terpisahkan, Ma. Aku yakin apapun yang Mama lakukan, cinta aku dan... Cinta? Lydia menyela, menatap rendah Melanie. Kau bilang cinta, ha? Ulangnya lagi. Siapa yang tak tahu kegiatan Melanie di luar sana? Wanita itu seperti wanita jalang yang berganti dari satu pria ke pria yang lain. Sungguh perbuatan yang tidak bermoral. Terlebih Melanie memiliki suami pada saat itu. Kau bilang kau mencintai anakku, tapi kau juga jalan dengan pria lain. Lantang Lydia. Kesabarannya sudah habis. Sementara di belakang, tepatnya di dapur, para pelayan tampak kebingungan. Mereka segera menghubungi Banu, ayah Daniel, untuk mencegah pertengkaran semakin membesar. Hanya tuannya lah yang bisa menghentikannya. Wanita itu memang tidak tahu diri. Tuan Daniel sudah menikah dan dia tetap mengejar Tuan Daniel, kata pelayan. Semua sudah tahu bagaimana masa lalu Daniel dan Melanie. Rata-rata yang bekerja di rumah utama adalah orang-orang lama. Keluarga Pratama tidak pernah mengganti pelayan setia. Apa kata Tuan? Tanya pelayan tersebut pada rekannya. Tuan meminta kita mengawasi nyonya besar sampai beliau datang. Oke, ayo kita segera ke sana. Apa yang Mama katakan? Ini keterlaluan, Ma. Aku tahu Mama sangat membenci Melanie.
karena dia tidak sesuai dengan kriteria mama yang harus berpendidikan, harus dari keluarga terpandang. Tapi bagaimanapun dia tetap wanita yang aku cinta, Ma. Aku hanya mencintainya, bukan Sofia. Tanpa sadar, intonasi suara Daniel meninggi. Ia selalu emosi saat menyebut nama Sofia. Nama itu seperti mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Melanie memasang wajah memelas, ekspresi yang selalu membuatnya menenangkan hati Daniel. Pria itu benar-benar lemah terhadapnya. Lydia menampar Daniel. Ia berusaha menyadarkan putranya dari kekonyolan. Sebenarnya meski pada awalnya Lydia tidak merestui Melanie, tetapi ia mencoba menerima wanita itu. Namun hatinya telah patah. Ia dikecewakan oleh Melanie yang ternyata berkencan dengan pria lain. Memang Lydia tidak memiliki bukti, akan tetapi mana mungkin dia berbohong untuk sesuatu yang sangat serius. Apa kau pikir mama akan berbohong? Sentak Lydia. Nafasnya mulai tak beraturan, tetapi dia mencoba menahan dirinya. Jika ia terlihat lemah, entah apa yang dipikirkan oleh wanita busuk itu. Ia pasti senang dengan kelemahannya. Daniel hening saat ia tahu ibunya tidak mungkin berbohong. Namun kemungkinan itu tentunya pasti ada, mengingat ibunya sudah mencoba berbagai cara untuk memisahkan keduanya. Melanie mual-mual. Ia mengatakan mulutnya rapat-rapat. Memang pagi ini ia begadang karena tidurnya tak nyaman gara-gara Sofia. Mungkin karena itu tubuhnya jadi tak enak badan. Sayang, Daniel langsung menghampiri Melanie, memegang pundak wanitanya dengan sangat hati-hati. Gak apa-apa, aku hanya mual saja Daniel. Melihat keadaan Melanie, Lydia mengernyit. Apa kau hamil? Tuduhnya. Melanie melebarkan mata. Tak mungkin ia hamil. Seketika dahinya berkeringat. Ia khawatir. Ia mencemaskan suatu hal, karena jika ia memang hamil, maka anak dalam rahimnya bukan milik Daniel. Ia pun tidak ingat dengan siapa saja dia tidur. Dan tidak mungkin ia menuduh setiap pria yang tidur bersamanya. Mama, jangan menuduh yang tidak-tidak, bela Daniel. Oh, kalau begitu, periksa dia ke rumah sakit, baru kita tahu dia hamil atau tidak. Lydia membalas sengit. Tidak perlu Daniel, aku baik. Selamat Nona, Anda hamil, dan usia kandung Nona sudah berjalan 3 bulan. Bak tertampar petir di siang bolong. Daniel hanya melongo saat dokter mengatakan berapa usia kandungan Melanie. Karena yang ia ingat dengan jelas bahwa mereka tidak dekat selama itu. Dan bagaimana bisa Melanie hamil 3 bulan? Daniel tidak mengatakan apapun. Pria itu keluar dari ruangan dokter dengan mimik wajah seperti orang linglung. Ia tak tahu harus berkata apa, melakukan apa. Hidupnya seakan terhempas dibawa oleh topan yang sama. Topan yang membuat hidupnya terpuruk beberapa tahun silam. Namun kali ini lebih menyakitkan. Lebih mematah-matahkan hati Daniel. Tunggu Daniel, dengarkan aku. Melanie mencoba menahan lengan pria itu. Ia tidak bisa membiarkan ini mengaruhi Daniel. Aku hanya setia padamu, bukankah kau ingat saat Ronald memaksaku? Dia sudah membuatku seperti ini. Tangis Melanie, luruh berjatuhan. Aku tidak ingin kehilanganmu Daniel. Aku akan menguburkan bayi ini bila perlu, tambah Melanie. Ya, tentu Daniel masih ingat itu, tetapi hal itu sangat sulit diterima. Kau tidak perlu menguburkannya Mel, lebih baik kau meminta pertanggungjawaban dari orang yang harus bertanggung jawab. Daniel memaksakan senyum. Tidak, aku tidak mau Daniel, aku mohon, izinkan aku bersamamu. Aku akan melakukan segala hal. Inilah akibatnya kalau kau tidur dengan siapapun. Lydia menyela dan menghina tanpa ampun. Asal kau tahu, Melanie memang wanita yang seperti itu. Bahkan saat bersamamu saja, dia sudah tidur dengan banyak pria. Apalagi saat dia sudah menjadi janda, kelakuannya pasti menjadi-jadi. Cibir Lydia lagi. Tidak, aku tidak melakukannya, Ma. Aku dipaksa dan ibu sudah tahu itu. Berang Melanie, entah bagaimana cara untuk membuka mulut wanita tua tersebut. Lama-lama Melanie tak tahan dengan sikap Lydia yang selalu menyudutkannya. Dipaksa katamu? Lydia tertawa sinis. Wanita sepertimu dipaksa itu sangat mustahil. Paling-paling kau juga sangat menyukainya, cibirnya. Bisakah kalian diam? Daniel menyela. Sudah cukup dengan semua masalah yang saat ini. Ia tidak ingin ibu dan Melanie bertengkar. Apalagi sekarang mereka berada di tempat yang tidak boleh ada keributan. Bisakah kita bicara sebentar Daniel? Bisa kan? Melanie menggenggam tangan Daniel dengan erat. Bayi itu bukan miliknya, dan Daniel merasa bahwa hubungannya dengan Melanie akan menjadi sia-sia. Ya, dia tidak bisa memperjuangkan Melanie. Apapun alasan wanita itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Maaf Melanie, aku minta kamu urus masalahmu itu lebih dulu. Daniel melepas tangan Melanie. Ia berjalan meninggalkan wanita itu. Lydia melipat kedua tangannya, tatapannya menunjukkan kemenangan. Ia sangat yakin bahwa akhirnya yang akan menang adalah orang baik, bukan wanita buruk seperti Melanie. Rasakan itu Jalang, hina Lydia. Apa yang ditanam, maka itulah yang akan dituai. Melanie telah menanam keburukan. Mungkin ia pikir hal itu tidak akan terbongkar. Tetapi Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Melanie. Kini mungkin Tuhan memberinya azab dari semua perbuatannya selama ini. Wanita tua sialan, berani-beraninya kau menghinaku dengan mulut motormu itu. Berang Melanie. Ia melesat maju dan menarik tubuh Lydia. Buk! Saking emosinya, Melanie langsung banting tubuh Lydia ke lantai. Lydia yang memang lemah pun tentu tidak berdaya melawan tenaga anak muda seperti Melanie. Ia jatuh dan lemas. Daniel menampar Melanie. Apa yang kau lakukan pada mamaku, ha? Bekiknya. Daniel tak menyangka wanitanya akan melakukan hal seperti itu. Apalagi Melanie tahu bahwa Lydia memiliki penyakit. Bisa-bisanya Melanie membanting ibunya. Mama baik-baik saja kok Daniel. Lirih Lydia. Daniel membantu ibunya bangkit. Kilatan merah dan emosi masih terpancar di wajahnya. Ini semua karena wanita ini Daniel. Karena dia kita bercerai. Karena dia, bukan karena Tante Lydia. Suara pria menyela. Tetapi karena kau memiliki hubungan dengan saya. Dan Tante tahu itu. Mata Dani melebar. Melihat siapa sosok yang mengatakan hal tersebut. Levi? Ya, Levi, sahabat dekat Daniel. Selama ini ia menyimpan kebohongan dan dosa yang sangat besar. Ia sudah melakukan hal yang tidak seharusnya ia lakukan, mengencani istri sahabatnya. Apa maksudmu, Lev? Bekik Daniel. Levi datang ke rumah sakit setelah mendengar kekhawatiran ayah Daniel. Dia pun mengikutinya dan semua terjadi begitu saja. Seperti yang kau dengar, aku dan Melanie menjalin hubungan terlarang di belakangmu. Bukan salahmu, Nak. Lydia membela. Bukan kau yang salah. Bukan kamu yang salah. Tapi wanita murahan ini yang salah. Daniel tak tahu siapa yang benar, ibunya, Levi, atau Melanie, atau semuanya telah berbohong padanya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Daniel pergi. Sofia! Hasan tiba-tiba muncul. Pria itu tampak khawatir dan cemas. Bagaimana bisa ayahnya datang? Sofia berdiri, matanya melebar terkejut. Pasalnya, orang yang tahu dia ada di mana hanya Cika, Levi, dan Jayden. Apa salah satunya menghubungi ayahnya? Sofia langsung menatap tajam Cika. Bukankah yang berkemungkinan besar melapor adalah Cika? Bukan aku, Cika berbisik. Mana sempat aku menghubungi papamu, kan kita sejak tadi malam juga bersama Sofia. Alibi Cika sangat kuat karena memang dari semalam keduanya saling bercerita panjang lebar. Sofia mengatakan semuanya yang telah terjadi pada sahabatnya. Kenapa kamu tidak bilang-bilang papa kalau kamu mau pergi, Nak? Hasan tak bisa menutupi wajah sedihnya. Maaf, Pak, aku tidak ingin membuat papa khawatir. Sofia menjawab sedikit kaku. Bersamaan dengan itu, operator bandara melalui mic-nya sedang melakukan pengumuman. Keberangkatan pesawat Sofia telah tiba. Dia tidak memiliki waktu banyak untuk bicara dengan ayahnya. Maaf, Pak, aku harus segera pergi. Sofia tampak buru-buru. Atau lebih tepatnya, ingin menghindar dari sang ayah. Tunggu, Nak, bawa ini. Hasan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Sofia menatap gelang yang berada di tangannya. Ia sangat mengenal gelang itu. Ia menatap ayahnya dengan wajah tak percaya. Bagaimana bisa ayahnya memilikinya? Sementara Sofia pikir gelang itu sudah hilang. Terima kasih, Pak. Sofia memeluk sang ayah untuk pertama kali setelah sekian tahun ia sudah tidak pernah melakukannya lagi. Tunggu, Sofia. Jayden berlari menyusul Sofia. Aku tak akan biarkan orang yang aku sayangi pergi sendiri ke negeri orang. Aku gak mau kehilanganmu untuk yang kedua kalinya. Bisiknya pada Sofia. Sofia melebarkan matanya. Baiklah Jayden, asal kamu sabar menungguku untuk menata hatiku dulu. Sofia tersenyum. Cika tersenyum, ia tak merasa sedih. Jayden lebih pantas untuk Sofia. Seseorang turun dari mobil. Ia berlari cepat menerobos kerumunan orang-orang. Sofia! Teriaknya keras. Sofia! Teriakan itu seketika menjadi pusat perhatian orang-orang. Daniel mengecek jam tangannya. Ia harap ia belum terlambat. Sofia! Panggilnya lagi, dengan satu harapan semoga Sofia mendengarnya. Penyesalan selalu datang terlambat. Seseorang pasti menyadari kesalahannya saat ia mendapat kemalangan.
Daniel menggerakkan giginya emosi. Ia sudah ditipu oleh masa lalunya. Dan benar yang dikatakan ibunya, ia harus mencoba hidup baru dengan Sofia. Tetapi apa yang sudah dia lakukan? Daniel merusak masa depannya sendiri. Dia sangat naif dan bodoh. Apa yang kamu lakukan di sini, Daniel? Tanya Cika ketus. Di mana Sofia, Cika? Cika menunjuk Sofia dan Jayden yang berjalan menuju pesawat. Jangan ganggu Sofia lagi, dia lebih pantas dengan Jayden yang menyayangi dan menjaga hatinya. Biarkan Sofia bahagia, ucap Cika sembari berlalu meninggalkan Daniel. Daniel terduduk lemas, air matanya mengalir, melihat Sofia dan Jayden pergi. Maafkan aku Sofia, semoga kamu bahagia.